Assalamualaikum Pak Nanang. Ya, ini Pak Subagiono jaringannya kurang stabil, jadi nanti saya kunjungi langsung. Ini saya dengan Bapak aja ya, Pak. Ya, saya mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau misalnya Bapak bicara bisa mic-nya dinyalakan kok, Pak. Kalau bentar. Kalau materi hari ini, insya Allah tentang ini, Pak. Apakah sudah terlihat ya, Pak? Sudah, Mbak. Oh ya, ini materi yang ketiga ini cukup ringan, Pak. Intinya tentang bersih sehat, kebersihan diri, rumah, dan pengelolaan sampah. Jadi yang saya bahas di sini tentang pertama, mengapa kita harus menjaga kebersihan diri dan rumah. Jadi sebenarnya ada banyak faktor, tapi ini saya ambil dari yang terbesar. Yang pertama tentang kesehatan. Intinya di kesehatan, kalau kita menjaga kebersihan diri dan rumah, itu bisa menjaga imun, dan kita jadi karena kita menjaga imun kita menjaga diri kita dan orang terdekat kita dari penyakit. Jadi semakin bersih suatu ruangan, biasanya imun tubuh itu meningkat, Pak. Karena bakteri-bakteri berkurang. Kemudian dari sisi psikologi, kalau kebersihan dan kerapian itu mempengaruhi produktivitas dan kesehatan jiwa seseorang. Dan ruangan yang berantakan itu cenderung menimbulkan kegelisahan. Jadi, Betul. iya. Jadi mungkin bisa dilihat dari sisi dari meja belajar saja, Pak. Dari meja itu kita bisa melihat, oh orang ini apakah sedang banyak pikiran atau seperti apa. Sebenarnya di psikologi itu seorang bisa menilai kepribadian orang dari mejanya, dari bagaimana dia mengatur gitu. Kemudian sosial. Jadi kalau kurang terang ya, Pak? Udah, Mbak, cukup terang kok. Saya Oh ya. pindah tempat kok, ramai di luar. Oh ya, nggak apa-apa, Pak. Materinya mau habis, tak cek sekalian. Ya, siap, Pak. Oke, Mbak, boleh dilanjut. Oke, siap. Jadi kalau yang ketiga itu tentang sosial. Jadi kalau kebersihan diri itu berdampak pada bagaimana cara orang melihat kita, cara memperlakukan kita. Jadi dari sisi sosial itu bisa dibilang meningkatkan kepercayaan diri gitu. Itu mengapa kita penting untuk menjaga kebersihan. Kemudian bagaimana cara menjaga kebersihan? Nah, ini saya yakin sudah dilakukan ya, Pak. Tapi saya hanya mengingatkan. Yang pertama tuh mandi. Kalau mandi frekuensinya tergantung aktivitas fisik setiap orang. Jadi ada yang butuh cukup 1 kali sudah, tapi ada yang butuh 2 kali, ada yang butuh 3 kali, bahkan lebih. Nah, tapi untuk mencuci rambut itu sebenarnya cukup 2-3 kali per minggu gitu. Oh, gitu ya. Harus Bukan setiap hari. kadang tiap hari saya, Mbak, kalau sudah pusing itu, kadang tiap hari ya. Oh gitu, bisa pakai air hangat juga Pak itu kalau pusing. Biar lancar peredaran darahnya. Oh iya, siap. Kemudian untuk sikat gigi dan flossing. Kalau di Indonesia sendiri, sikat gigi insya Allah sudah banyak masyarakat yang melakukan ya. Tapi kalau flossing ini masih jarang gitu. Jadi kalau misalnya Bapak sikat gigi, pertama sebenarnya sikat gigi dulu ini Pak. Ini sikat gigi ini yang lebih penting. Jadi kalau misalnya sikat giginya ini sudah rajin, teratur, kalau bisa ditambah flossing. Caranya flossing Apa nanti flossing itu, Pak? flossing itu pakai benang gitu, Pak. Jadi pakai benang, nanti setiap sela-sela gigi itu kita bersihkan. Oh, gitu. Iya. Nanti di pertemuan berikutnya saya jelaskan tentang flossing ini juga, Pak. Oh, iya, Mbak. Kalau sikat gigi ini ya jelas 2 kali sehari ya. Nah, untuk cuci tangan itu kemarin sudah kita bahas ada 6 langkah, 60 detik, 5 waktu. Nah, 5 waktunya itu apa? Itu setelah dari jamban, sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan, sebelum menyusui memegang bayi, atau setelah beraktivitas memegang hewan dan benda kotor.
Dan juga memotong kuku. Pastikan kuku pendek. Kan ini sudah selesai ya, Pak? Korbannya. Jadi kukunya jangan lupa dipotong. Dan karena kuku kaki tumbuh 3 kali lebih lambat dari kuku tangan, ya berarti kalau bisa sekitar sebulan sekali minimal kuku kaki juga dipotong. Biasanya kuku tangan dirawat, kuku kaki enggak, Pak? Iya, betul, Mbak. Ya. Kemudian cuci pakaian dan perlengkapan tidur. Nah, pakaian dalam dan pakaian lain yang dikenakan langsung bersentuhan dengan kulit harus diganti setiap hari. Nah, kalau spray yang untuk tempat tidur itu paling tidak seminggu. Jadi kalau saran yang berkenaan dengan kesehatan, kalau bisa meskipun tidak terlihat kotor, seminggu sekali itu diganti. Paling lama 2 minggu. Jadi seminggu sampai 2 minggu. Gitu. Kalau dari 5 cara kebersihan diri ini, kira-kira berapa persen Pak Nanang sudah lakukan? Kira-kira ini, Mbak, yang yang nggak 100% masalah gosok gigi itu, Mbak. Oh, ini ya, Pak. Iya, kadang lupa gitu. Kan gosok gigi, Mbak. Gosok gigi, Mbak. Ya. Perawatan gigi. Kalau untuk pakaian dan perlengkapan tidur? Iya, sama aja itu, Pak. Berarti Kayak dari spray kadang berbulan-bulan spray itu. Oh iya, kalau bisa 2 minggu lah ya, Pak. Maksimal itu harus diganti. Iya, kadang pakaian tuh, Mbak, nggak dicuci, ditumpuk. Kalau lagi nggak emut, ya nggak dicuci. Tidak harus dicuci setiap hari kok, Pak. Tapi intinya diganti setiap hari. Iya, nggak dipakai, cuman ditumpuk aja. Di tempat yang kotor, cucian kotor itu, Mbak. Ya, itu nggak apa-apa kok, Pak. Laundry-nya misal seminggu sekali itu sebenarnya nggak apa-apa. Iya. Yang penting itu diganti aja bajunya. Iya, Mbak. Kalau setiap hari nyuci baju ya capek, Pak. Rusak juga bajunya, Mbak. Iya. Ya, saya lanjutkan ya, Pak. Sikat gigi. Nah, cara membangun kebersihan sehat, biasakan. Nah, karena tadi kurangnya dari sisi sikat gigi ya, Pak. Nah, coba difokuskan itu secara rutin. Kalau bisa, kita pakai pengingat gitu. Jadi, alarmnya kita nyalakan. Misal memang sarannya kalau sikat gigi kan setiap setelah sarapan dan sebelum tidur. Ya, misalnya misal ya Pak, sarapan jam 7. Yaudah kita alarm jam 7 juga gitu. Catatannya di alarm sikat gigi gitu misal. Kadang saya malam itu, Mbak, kadang jam 9 nggak petir, kadang jam 7 malamnya itu. Kadang pagi itu gitu. Di alarm aja, Pak. Alarmnya dinyalakan gitu. Pokok sehari 2 kali itu, Mbak, ya. Iya, betul. Kemudian reward, bisa berikan hadiah sendiri. Misal kalau saya biasanya kalau untuk membentuk kebiasaan, itu butuh 21 hari, Pak, minimal ya. Iya. 21 hari terus gitu. Nanti kalau misal udah 21 hari, tidak ada yang bolong, kita berikan hadiah untuk diri sendiri ya. Misalnya makan enak apa gitu. Iya. Ini yang juga membutuhkan tantangan, Mbak. Betul. Kemudian tadi kan sudah kebersihan diri, sekarang kebersihan rumah. Iya. Nah, untuk kebersihan rumah itu ada 2 cara. Yang pertama, declutter. Declutter ini artinya beres-beres, Pak. Iya, rapi-rapi. Rapi itu, Mbak, ya. Iya, kemudian ada disinfeksi. Nih, disinfeksi kan sudah kita bahas ya di pertemuan pertama. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihan rumah? Ini, Pak, setiap benda itu punya rumah. Jadi, jangan sampai barang kecil kayak flash disk atau yang misalnya barang yang sering kita pakai itu hanya tergeletak gitu. Jadi semua punya tempat gitu. Nah, kemudian ajak anggota keluarga. Jadi kalau dikerjakan sendiri kan capek ya, Pak. Kalau harus nyuci sendiri, semua sendiri. Itu kan kayak kalau bisa semuanya membantu. Iya. Ini karena kita sudah bahas disinfeksi di bab 1, ini saya bahas declutternya saja nih, Pak. Iya, Mbak. Kalau declutter ini artinya berbenah atau beres-beres. Jadi intinya membuang barang-barang yang tidak penting dari sebuah tempat yang tidak rapi atau
barang gitu. Nah, bagaimana cara declutter? Nah, kita bisa mulai ini. Misal di sini kita bahas tentang lemari pakaian ya, Pak? Iya. Nah, misal ada baju nih, Bapak lihat baju-baju Bapak di lemari. Apakah Bapak suka bajunya? Apakah biasanya digunakan setiap hari? Atau apakah perlu misalnya ini baju khusus untuk kalau pergi ke sini gitu? Kalau iya disimpan. Tapi kalau tidak, itu dipikirkan lagi apa ada rencana digunakan dalam 1 tahun ke depan. Kalau tidak ada, apakah sentimental? Sentimental di sini itu maksudnya apakah ini hadiah yang kalau Bapak berikan ke orang lain itu kurang bermanfaat atau apakah ini ada kenang-kenangannya meskipun misalnya ada baju bayi udah kecil banget, bayinya sudah nggak muat juga kan? Nah, Iya. memang lebih baik kalau misal kayak baju bayi gitu tuh tetap disumbangkan saja. Tapi mungkin ada beberapa baju yang bagi ibu tuh, oh ini jangan dikasih orang gitu, itu ada kenangannya atau itu. Nah, kalau misalnya ya itu bisa disimpan, tapi sebenarnya juga bisa didonasi. Kalau misal sudah legowo. Kemudian Iya, ini, Pak. apakah rusak? Nah, kalau rusak, itu kita lihat lagi. Baju yang rusak itu misalnya celana jeans, kancingnya lepas gitu ya. Nggak bisa dipakai gitu. Nah, apa ada rencana memperbaiki dalam 6 bulan ke depan gitu. Kalau misalnya ada, ya kita simpan. Atau kita sebenarnya bisa juga donasikan. Kenapa kok kita bisa jual atau donasikan? Karena kita tidak suka, karena kita tidak sentimental, kita tidak ada rencana pakai gitu. Nah, kalau Iya, atau misalnya kekecilan lah kita juga, Mbak ya. iya itu kan sudah tidak perlu kan Iya, berarti kan kalau iya. perjalanan. Nah, dijual atau donasikan aja. Kemudian apakah pantas diberikan ke orang lain? Nah, kalau yang ini kita bisa kalau ya kita jual atau donasi, tapi kalau tidak pantas ya kalau bisa dibuang saja. Iya, Itu. betul. Nah, kalau nggak pantas nggak baik diberi orang lain. Iya, misalnya sobek gitu, Mbak ya. Sobek Atau dan kita nggak rencana. warnanya pudar, itu kan juga nggak pantas dipakai orang. Tapi kalau misalnya warnanya pudar, tapi kondisinya masih baik, masih bisa dipakai, bermanfaat buat Jadi orang, bisa dipakai sendiri, Pak. Tapi kalau dibuat orang oh gitu. takutnya, oh kok menghina gitu lah. Oh iya, Saya ke bagus. sana. Ya, kemudian kita lanjut ya Pak, yang Oke, ini. siap. Kalau barangnya sudah dibuang, itu harus dikelola. Nah, bagaimana cara mengelola? Itu intinya kurangi dengan 3R. Reduce, reuse, recycle. Ini sudah populer sekali ya Pak dari dulu ada reduce, reuse, tapi aplikasinya di Kelurahan Tegal Gede ini saya lihat kurang ya. Nah, Iya. kalau untuk cara pengurangan, itu contohnya bisa kita lihat waktu berbelanja. Nah, kalau ini saya ambil contoh pengurangan sampah sekaligus cara aman berbelanja di era pandemi. Iya. Nah, yang pertama itu satu rumah cukup 1 orang yang pergi belanja. Jangan lupa masker dan physical distancing. Kemudian, yang ini Pak, yang penting ini, agar kita bisa mengurangi, kita bawa tas belanja dan wadah guna ulang sendiri. Jadi misalnya kita ke pasar, ya bawa tas sendiri. Misal kita pergi ke restoran, kalau bisa dibungkus saja. Misal kita memang mau makan dibawa pulang ya, dibungkus saja, Iya. kita pakai wadah kita sendiri. Kemudian ini kita kemas barang belanja sendiri. Nah, kalau di supermarket mungkin bisa kita kemas sendiri ya, kita bilang ke petugasnya nggak usah saya masihin sendiri gitu. Tapi kalau di pasar kan nggak bisa nggak Pak? Kalau Iya, pasar Mbak. pasti dibungkusin sama penjualnya ya. Ini Iya untuk itu. mengurangi aja gitu. Yang paling penting ini Pak untuk dalam pengurangan sampah ya. Bawa tas Iya. belanja. Atau misalnya nggak ada tas belanja, kita yang penting bawa plastik sendiri. Kemudian cara mengolah sampah yang pasti pilah sampah. Ada organik, ada non-organik, ada resida atau B3. Nah, kalau organik itu ya seperti kulit, atau biji buah, daun, bunga, tulang, lala. Kemudian kalau non-organik itu bisa kertas, plastik, kardus, kaleng, kaca. Nah, kalau sejauh ini Pak Nanang milah-milah gini nggak Pak? Iya, Mbak, dijual, Mbak.
Oh iya, bagus, Lumayan Pak. dapat untung lah. Oh iya, alhamdulillah. Biasanya dijual kemana, Pak? Kertas, plastik, kardus. Ada yang lewat sini biasanya. Kaleng. Oh, gitu. Kecuali kaca lah. Kalau kaca kan nggak laku lah. Iya, kaca enggak. Iya. Tapi kaca kalau dibuang harus dibungkus dulu nggak, Pak? Iya, Mbak, dibungkus dulu. Iya, bungkus koran atau kertas Iya. tebal gitu. Kemudian bahan beracun berbahaya ini baterai, baterai, bohlam, wadah aerosol itu yang semprot-semprot itu loh, Pak. Pengharum ruangan, baygon yang ya itu wadah itu. Disinfektan itu juga buang termasuk B3, Pak. Nah, karena sekarang banyak pengguna B3, saya harap sebelum dibuang dibungkus dulu gitu. Deterjen itu sebenarnya juga termasuk residu. Termasuk ya. Masuk. Ya, karena dia bahan kimia yang bisa mencemari tanah, bisa mencari air. Gitu. Kemudian ini kelola sampah, kalau organik dikompos selain tulang. Sejauh yang saya ketahui kalau tulang susah untuk dikompos ya Pak. Kalau sejauh ini Pak Nanang sudah pernah ngompos Pak? Belum pernah Mbak. Ngompos di mana di sini? Lahannya seperti ini. Itu ada Pak, ada namanya metode Takakura. Gimana itu Mbak? Itu di rumah sendiri sih Pak, jadi nanti pakai wadah gitu. Bisa dilihat di YouTube banyak kok Pak caranya. Takakura itu intinya kayak wadah plastik, kita kasih tumpuk-tumpuk-tumpuk, ya itu. Nanti penjelasan lengkapnya di YouTube Takakura gitu. Oh iya. Metode kompos Takakura gitu. Iya. Organik iya tadi alhamdulillah sudah dijual nggak Pak? Bagus itu Pak. Saya jual Mbak. Kalau semua ke TPA penuh. Oh iya Mbak. Kan sekarang penuh sekali. Kalau ini yang B3 ya tadi intinya kita simpan di wadah aman dulu kedap air baru dibuang. Iya. Sampun Pak. Simpel sekali kan? Iya. Ada pertanyaan Bapak? Makasih kalau gitu Mbak. Ya dianu aja saya. Mungkin masalah kebersihan itu Mbak atau itu tadi atau sikat gigi itu untuk perawatan gigi atau apa lagi itu kebersihan cuci pakaian itu aja mungkin Mbak yang perlu dibiasakan itu nggak Pak? Iya Mbak. Oh iya. Kadang malas itu saya soalnya kan nyuci sendiri Mbak, tidak pernah nge-laundry. Kalau lagi mood ya dicuci. Nggak apa-apa Pak, tapi dari kita mencuci itu akan bersih ya, biasanya bersih itu kita lebih tanggungannya sudah hilang gitu. Ada lega. Ya kadang kuku itu juga kendalanya Pak. Kenapa Pak? Kadang ya lupa sampai panjang-panjang. Kalau kuku tangan kan setiap sholat Jumat potong Pak. Iya sih, kadang lupa Mbak itu. Ingatnya pas malam pas kerja itu, kuku panjang, gak enak bawaannya gitu. Oh gitu. Ya dipakai alarm aja Pak. Belum sholat Jumat, mandi, potong kuku. Iya, terutama di kaki itu kadang. Ya itu sebulan sekali sudah nggak apa-apa. Iya Mbak. Ya makasih atas penjelasannya Mbak. Mungkin butuh bimbingan lagi saya nantinya. Ya nanti misalnya ada aplikasi Pak yang buat pasang alarm kayak gini yang bisa dicentang-centang, namanya Google Keep. Itu ya. Kalau ya nanti waktu saya evaluasi lagi ke Bapak, kalau misal alarm dalam 2 hari ini kurang bisa meningkatkan rutinitas untuk sikat gigi, itu nanti saya coba bantu pakai aplikasi pengingat pakai Google Keep gitu nggih Pak? Boleh Mbak. Untuk sikat gigi sendiri itu yang lebih optimal itu jam berapa Mbak? Untuk jam pertama dan jam keduanya. Yang pertama yang itu Pak, setelah sarapan. Oh, setelah sarapan. Ya, jadi tergantung masing-masing individu sarapannya jam berapa gitu. Oh, gitu. Ya. Setelah sarapan. Terus yang kedua? Kalau yang jam kedua, sebelum tidur. Oh, pokok malam itu ya? Ya, sebelum tidur, karena kalau tidur, itu tuh nanti air liurnya kita itu berkurang drastis.
Iya, betul. Nah, Betul, Pak. karena berkurang drastis, mulut itu tidak bisa membersihkan diri sendiri. Iya. Nah, jadi sebisa mungkin jangan ada banyak sisa makanan. Oh, iya, Mbak. Itu Iya. waktu paling optimal, Pak. Iya. Tak alarm aja, Mbak. Iya, siap. Sampun, Bapak? Itu, Mbak ya. Nggak bisa, Pak, Iya. Sugiononya ya. Iya, nanti Pak Subagiono saya kunjungi. Makasih banyak, Mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Nang Kosim. Pak Subagiono bisa masuk, Pak? Nggak ada suaranya lagi. Yaudah saya akhiri ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.